Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SIF A Praktikum Analisis Farmasi Kuantitatif kali ini akan membahas tentang percobaan asidi alkalimetri dengan anggota yang pertama Cindy Senora, Diko Fahri Ferdiansyah, Fatima Azahra, Husnul Fazriani, Novianti Syafira, dan Rahmanita Sukrania Putri. Adapun yang kami bahas kali ini, yang pertama pengertian dari asidi alkalimetri, yang kedua prinsip yang digunakan pada percobaan asidi alkalimetri, yang ketiga reaksi yang terjadi, dan yang keempat perhitungan pada percobaan asidi alkalimetri. Asidi alkalimetri adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa, atau biasa juga sering disebut dengan titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen satu sama lain. Prinsip percobaan yang dilakukan pada percobaan asidi alkalimetri ini yakni dengan menentukan kadar dan konsentrasi larutan dengan menggunakan larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan cara mentitrasi suatu zat yang konsentrasinya belum diketahui sehingga mol kedua zat sama antara satu zat dengan zat lainnya. Percobaan kali ini berupa menentukan kadar asam salisilat dengan pembakuan natrium hidroksida dengan menggunakan 10 ml asam oksalat. Natrium hidroksida merupakan larutan baku sekunder, maka agar dapat digunakan untuk menetapkan kadar asam salisilat, sebelumnya natrium hidroksida harus dibakukan terlebih dahulu. Pembakuan atau standarisasi natrium hidroksida dilakukan dengan menggunakan larutan asam oksalat sebagai larutan baku primernya. Pada saat titrasi, diperlukan penambahan indikator phenolphthalein atau PP ke dalam larutan asam oksalat sebagai penanda titik akhir titrasi. Penambahan indikator PP ke dalam asam oksalat tidak mengalami perubahan warna karena masih berada dalam suasana asam. Setelah dititrasi dengan natrium hidroksida, maka terjadi perubahan larutan menjadi merah muda yang menunjukkan titik akhir titrasi dan titik ekuivalen telah tercapai. Asam oksalat telah tepat bereaksi dengan natrium hidroksida. Pada saat itu, struktur PP akan mengalami penataan ulang pada kisaran 8,4 sampai 10,4 karena proton dipindahkan dari struktur PP sehingga pH-nya yang meningkat, akibatnya akan terjadi perubahan warna. Reaksi yang terjadi pada percobaan asidi alkalimetri kali ini yaitu reaksi antara asam salisilat dan natrium hidroksida. Berikut reaksi yang terjadi. Pada percobaan asidi alkalimetri kali ini, yang bertindak sebagai titran, yakni larutan natrium hidroksida normalitas 0,1. Yang biasanya bertindak sebagai titran, yakni larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang bertindak sebagai analit pada percobaan kali ini, yakni asam oksalat, di mana asam oksalat belum diketahui dan hendak dihitung konsentrasinya. Dan setelah dicapai titik akhir, akan terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda. Dilakukan pembakuan natrium hidroksida menggunakan 10 ml asam oksalat 0,1 N. Jika pada data pengamatan dilakukan replikasi, maka volume akhir yang digunakan adalah rata-rata dari seluruh volume yang ada. Digunakan rumus titrasi sebagai berikut. Volume 1 dikali dengan normalitas 1 sama dengan volume 2 dikali normalitas 2. Setelah didapat normalitas tersebut, maka untuk massa asam salisilat digunakan rumus berikut. Massa zat dibagi dengan berat molekul dikali valensi sama dengan volume dikali normalitas.
Adapun untuk menghitung persen kadar, bisa dengan rumus persen kadar sama dengan massa sampel dibagi massa total dikali 100%. Baiklah, telah dijelaskan pengertian dari asidi alkalimetri, prinsip yang digunakan dalam asidi alkalimetri, reaksi yang terjadi pada asidi alkalimetri, maupun perhitungan yang ada pada asidi alkalimetri. Itu saja yang dapat kami bahas pada praktikum kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.